celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, perhatikan ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu sekalian, kita kembali melihat kisah bagaimana Tuhan memperlihatkan sesuatu yang besar kepada seorang bujang, seorang pembantu dari Elisa. Sebelumnya, bujang ini melihat sesuatu yang secara lahiriah. Ketika Israel dikepung oleh tentara Aram, si bujang ini panik ketika bangun pagi-pagi. Karena melihat kondisi yang tidak dia duga. Kota itu dikepung begitu rupa, kalau sampai hal ini membuat pelayan si Abi ini begitu ketakutan, ketakutan sampai dikatakan, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Ayat 16, jawab Elisa, jangan takut. Artinya bujang ini mengalami ketakutan karena melihat secara lahiriah. Bapak Ibu sekalian, bujang pembantu dari Elisa ini mungkin juga bicara tentang gambaran kita para hamba-hamba Tuhan. Gambaran kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Gambaran kita sebagai abdi Allah. Gambaran kita sebagai pelayan Tuhan, para pekerja Tuhan. Seringkali kita hanya melihat apa yang terlihat di depan mata kita. Apa yang terjadi di depan kita, sehingga kita melupakan bahwa di balik itu semua ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Amin. Dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dibukalah matanya, mata rohaninya. Kalau boleh saya katakan, visi. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pelayan Tuhan harus punya visi dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Orang percaya, apalagi para pelayan Tuhan, harus punya visi. Mungkin saya bisa katakan, visi adalah penglihatan akan apa yang terjadi di depan. Peristiwa yang akan terjadi. Perbuatan yang akan terjadi. Tindakan apa yang harus kita kerjakan. Karya apa yang harus kita hasilkan. Situasi dan kondisi apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Itulah visi. Nah, visi di dalam Alkitab bersifat pewahyuan. Visi di dalam Alkitab selalu bicara tentang pewahyuan. Bisa melalui mimpi. Orang dapat visi, orang-orang secara khusus dapat visi melalui mimpi. Bisa juga melalui penglihatan. Bisa juga melalui perantaraan para nabi menyampaikan visi pewahyuan kepada orang-orang pilihan Tuhan di zaman cerita di dalam Alkitab. Mungkin saya bisa katakan visi juga bicara tentang pandangan rohani kita ke depan. Atau mungkin saya bisa katakan visi apa yang tidak dilihat oleh orang lain tapi dilihat oleh kita, itulah visi. Kita melihat sesuatu, kita melihat apa yang orang lain tidak lihat. Hal ini terjadi kepada bujangnya Elisa. Bujang Elisa tidak melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Sehingga si Elisa ini harus berdoa agar si bujang ini bisa melihat sesuatu yang di luar dari mata rohaninya, mata jasmaninya. Jadi Elisa ini memiliki pandangan rohani. Elisa ini melihat sesuatu yang ada di depan. Elisa ini melihat suatu perbuatan yang besar ada di depan yang tidak dilihat oleh bujangnya. Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan, saya ingin katakan kita harus punya visi. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Apa yang harus kita kerjakan ke depan? Yang orang lain tidak melihat tapi kita melihat.
Ya. Apa yang kita lihat yang orang lain tidak lihat. Sama seperti ya bujang si Elisa ini. Dia tidak melihat apa yang Elisa lihat. Sampai akhirnya Elisa harus berdoa. Bapak Ibu sekalian, visi itu penting bagi kita sekalian. Ya. Si bujang tidak memiliki visi, tidak melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Kalau kita lihat kisah Ibrani, di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kisah tentang Musa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan, Musa ini punya visi, punya pandangan ke depan, punya pandangan rohani yang berbeda. Seharusnya dia sudah senang ya jadi anak walaupun anak angkat, anak Firaun, tapi perlakuan yang diterima oleh Musa sama seperti anak-anak Firaun yang lain. Tapi Musa menolak. Ya, dia berani tinggalkan kenyamanan, dia berani tinggalkan apa yang dia miliki, dia berani tinggalkan ya segala ya fasilitas yang dia sudah terima untuk kembali kepada kaumnya, kaum Israel, dan membawa ya kaumnya untuk keluar dari tanah Mesir. Karena kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia punya visi. Bapak rohani sudah kerja dengan baik, ya walaupun ya menurut ukuran manusia mungkin itu pekerjaan yang biasa sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Tapi karena dia punya visi, ibu rohani punya visi untuk membuka jemaat, berani tinggalkan fasilitas yang sudah diterima. Bahkan harus masuk ke sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah desa, sebuah kampung yang katanya dulu Pondok Gede itu tempat jin buang anak. Ya, berarti Pondok Gede itu banyak jinnya. Ya. Berani tinggalkan segala apa yang sudah dimiliki. Bahkan ya ketika sudah jadi hamba Tuhan pun sudah melayani ya jadi pengerja di sebuah gereja yang cukup besar pada masa itu. Tapi berani tinggalkan karena apa? Karena Bapak rohani punya pandangan rohani, ya punya pandangan rohani, punya visi ke depan. Kenapa? Kenapa juga ibu rohani lakukan itu? Karena punya visi untuk membangun sebuah jemaat dan saat ini jadi jemaat GBI Batu Penjuru. Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus pasal yang keempat dikatakan demikian. Dua Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Bapak Ibu di rumah. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, ini tulisan Rasul Paulus. Jadi penting kita punya visi. Amsal pasalnya yang ke-29. Ya. Amsal 29. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Amsal 29 ayat 18 sampai 27, tapi kita baca ayat 18-nya saja. Sudah dapat? Amin. Bila tidak ada wahyu, menjadi liara rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liara rakyat. Ya, bila tidak ada visi. Karena saya katakan visi di zaman Alkitab Perjanjian Lama bicara tentang pewahyuan. Ya, bukan bila tidak ada wahyu Iskandar, bukan. Ini wahyu pewahyuan, visi. Ya, bukan Bu Ayu. Ya. Tapi bisa juga demikian, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah Pak Yusak Iskandar. Iya, maaf Pak Yusak Iskandar, Ibu Ayu, kita guyon. Ya. Jadi pentingnya ini visi supaya tidak liar. Tidak seenaknya.
Tidak semau gue. Tidak mau kerjakan semaunya sendiri. Karena visi dan keinginan atau visi dengan cita-cita itu sangat berbeda. Kalau visi itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Itulah visi yang Tuhan taruh. Tapi kalau keinginan, cita-cita itu timbul dari diri sendiri. Kalau keinginan, cita-cita itu terserah, bebas. Ya. Kalau mau jadi apa, silakan. Cita-citanya itu bebas. Ya. Semua kita pernah punya cita-cita, bahkan cita-cita itu berubah-ubah. Ya, Susan kalau kecil nanti besar jadi apa? Jadi dokter. Ya. Belum tentu kemudian jadi dokter, bisa juga jadi gangster, ya kan? Ya. Bisa. Itu keinginan. Tapi kalau visi itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita nggak bisa berontak, kita nggak bisa menolak. Kalau itu Tuhan taruh jadi passion kita, kalau itu Tuhan taruh dalam hidup kita, kita harus lakukan. Nah, visi itu diperoleh dari mana? Mazmur 25. Kita Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin saudaraku, kita baca. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib. Dengan siapa? Orang yang takut akan Dia. Nah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia katakan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dengan kata lain, visinya diberikan. Jadi jangan katakan, saya sudah kehilangan visi, sudah putus harapan, udah nggak mungkin lah, udah visi saya udah hilang. Enggak. Selama kita bergaul karib dengan Tuhan, selama kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, selama kita punya jam doa yang baik, selama kita punya saat teduh yang baik, selama kita bergaul karib dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saya percaya setiap perjanjiannya, setiap rahasia-rahasia dari Ilahi itu akan diberikan kepada kita. Dan di dalamnya bicara apa? Visi-visi yang Tuhan akan taruh dalam hidup kita kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Kata almarhum pendeta Yakub, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau boleh saya katakan, malam hari ini banyak berdoa, banyak visi. Sedikit berdoa, sedikit visi. Enggak berdoa, enggak ada visi. Jadi pentingnya para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan harus bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan kehilangan visi. Ya, termasuk enggak akan kehilangan akal. Visi lebih tinggi dari sekedar akal. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan taruh visi kepada kita. Kenapa? Karena visi mendorong kita untuk memiliki prioritas dan membuat pilihan-pilihan hidup, membuat pilihan-pilihan hidup yang benar. Karena Tuhan taruh visi, maka kita akan memiliki prioritas mana harus kita kerjakan. Dan membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita ini, mana yang benar. Ya, visi juga mendorong kita untuk memiliki semangat dan motivasi yang lebih lagi dalam melakukan segala sesuatu. Ya, kenapa orang begitu antusias? Cari Tuhan, antusias bekerja, antusias dalam pekerjaan Tuhan, dalam banyak hal. Ya, bahkan setiap program-program dilakukan, begitu antusias. Kenapa? Karena udah ditaruh dalam hatinya visi. Visi juga menentukan arah hidup kita. Arah hidup kita. Jadi visi itu penting dalam hidup kita. Ya, sehingga kita akan melihat banyak hal yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan.
Rasul Paulus sangat memahami visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kita buka lihat Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Amin. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, banyak hal yang dia sudah peroleh nih Rasul Paulus. Tapi dia bisa berkata demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan sorgawi. Perhatikan garis bawahi, panggilan sorgawi. Ya, visi yang Tuhan berikan kepada dia, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia katakan, aku tidak merasa menangkap apa yang dia sudah peroleh. Dan katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang dilupakan itu bukannya sekedar sakit hati, kepahitan, kegagalan, hal-hal yang tidak mengenakan, tapi keberhasilan juga Rasul Paulus berani tinggalkan. Karena dia tahu di depan itu ada banyak keberhasilan dia akan peroleh. Ya, Rasul Paulus itu bicara tentang panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi itu adalah panggilan yang tertinggi, yang paling top, yang paling hebat. Ya, dia arahkan ke sana. Makanya Rasul Paulus berani tinggalkan yang di belakang. Karena dia lihat ada hal yang di depan itu lebih baik. Jangan kita terpaku dengan kebanggaan akan keberhasilan kita di masa lalu. Yang kita ceritakan hanya masa-masa yang lalu, kesuksesan yang sudah kita lakukan, tapi kita berani tinggalkan dan ada banyak hal yang di depan kita yang Tuhan akan berikan kepada kita. Hal-hal yang luar biasa. Amin. Nah, ada banyak orang Kristen tidak mampu melihat visi Tuhan dalam hidupnya. Nggak mampu melihat visi Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak mampu melihat visi Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia nggak antusias. Kalau dia dipercayakan pelayanan, dipercayakan sebuah jabatan mungkin, sebuah pelayanan, ya biasa-biasa saja. Ini terlihat dari cara hidup mereka yang dalam mengerjakan mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, tidak ada gregetnya. Tidak ada gregetnya. Ya, contoh aja. Komisi Mesbah Keluarga. Kapan ibadah secara online atau mau live streaming, silakan. Ntar jawabannya apa? Udahlah, yang lain aja. Kita ikutin aja. Nggak ada gregetnya, saudara. Ya udah ikutin aja lah. Kita ikutin, gabung dengan PLT. Nggak usah dibilang juga bisa gabung dengan PLT. Ya, gabung aja sama ibadah VIP. Ya, nggak ada. Ya, saya mau saudara, kalau saudara punya visi, saya percaya apa yang saudara lakukan itu penuh dengan greget gitu ya. Greget itu bahasanya apa ya? Ya, jadi antusias, semangat. Rasanya kalau boleh bilang sama si kembar, kapan lagi jadwalnya saya untuk mengadakan ibadah gitu. Kan kayak komisi WBI. Ya, saya sampai puyeng saking gregetnya, saking antusiasnya. Ditanyain mulu kapan, saya bilang tenang, udah dijadwal oleh Sena dengan Lala dan tim, ya nanti ada waktunya. Ini tiap minggu ditanya, ya memangnya ini ibadah WBI tiap Jumat. Ya, udah saya bilang sama Bu Gembala, udah bikin ibadah WBI, sebulan sekali udah bikin ibadah WBI, dibuka aja lagi sekarang. Ya, onsite, sebulan satu kali. Saya bilang begitu, daripada puyeng juga. Tapi sebenarnya saya juga harus bersyukur. Ada orang-orang, ada pengurus yang begitu antusias. Ya, walaupun belum disuruh, belum ada jadwalnya, ditanya mulu, ditelepon, di WA terus, kapan WBI. Nah, begitu saudara. Komisi-komisi yang lain juga harus seperti itu. Kalau Bapak, wah puji Tuhan, tampilkan ya pelayan-pelayan Tuhan yang baru yang mungkin selama ini nggak pernah kelihatan melayani, tiba-tiba muncullah ya Markus James, pimpin pujian. Wah, di tengah-tengah
kicauan burung perkutut dan tanaman anggur. Wah, di siang hari bolong. Waduh, mantap gitu. Ya, ntar besok Kom Bapak tampil. Anggota baru Kom Bapak, ya Samuel Senen, Semi, gitu kan. Ya nggak apa-apa, semangat Semi itu ngomong sama temannya, ya sama Jojo. Kalau nggak ada yang pimpin pujian, saya mau pimpin pujian. Waduh itu top, itu bagus, itu semangat, ya kan. Wah, karena apa? Dia senang, ada begitu greget, ya dia tahu potensi di situ. Tapi asal jangan tiba-tiba Karen bilang, Jo kapan saya ditugasin main drum sendirian, nggak apa-apa lah, gitu kan. Itu kacau, ya kan. Pimpin pujian, pemain drumnya sendirian, nggak ada alat musik yang lain. Ya. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, saudara berada di komisi manapun dipercayakan, mari kita lakukan dengan antusias. Nah, rasa antusias itu dimiliki dari mana? Dari dalam diri kita. Kita miliki visi untuk pelayanan kita, visi untuk komisi kita, visi untuk bidang kita. Mungkin saudara berkata, tapi bendahara kan ya nggak ada program, ya dia tinggal terima duit, atur duit, keluarin. Jangan salah saudara. Ya, punya dua bendahara, ya cerewet semuanya. Ya. Ngomong soal masa hal-hal yang ke depan. Ya, jangan dikira mereka diam. Bagi saya mereka berdua cerewet. Ya, cerewet dalam hal apa? Dalam pelayanan ke depan. Ya. Mungkin kita katakan itu bukan bagiannya, tapi karena memang dia ada antusias, ada passionnya, ada rasa greget untuk ke depan, maka mereka bicarakan. Bidang ya Pak Steve, apa sih? Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa ibadah sekian tahun ada di ruko, ya itu kan juga gregetnya Pak Steve. Untuk memikirkan, nggak banyak ngomong. Bagi saudara nggak banyak ngomong, bagi saya dia banyak ngomong sama saya, ya kan. Sampai mau kita mau tinggalkan juga nggak lepas tangan begitu aja. Karena apa? Saya percaya memang disitulah, ya disitulah yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Disitulah yang Tuhan taruh sehingga dia tetap semangat, pasif semangat, bendahara semangat. Ya mungkin teman-teman di multimedia begitu semangat. Karena apa? Karena Tuhan taruh. Ya. Bukan hanya ikuti rule-nya, kebiasaannya, kronologinya gitu ya kan. Ya Senin, Selasa, Rebo sampai Minggu, Senin lagi. Enggak. Tapi di hari-hari itu kita bisa membaca, bisa menantikan, bisa melihat ada kairosnya Tuhan. Ya. Jangan hanya begitu enggak ada perubahan. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari miliki visi. Ya. Visi itu dimulai dari mana? Ketika kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjiannya dipercayakan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ya. Kenapa ada banyak orang Kristen? Kenapa ada banyak pelayan Tuhan yang kehidupannya tidak mengalami kemajuan yang berarti? Ya, sama seperti Ibrani pasal 5 dikatakan demikian. Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-12. Ini orang-orang yang tidak memiliki visi, tidak mampu melihat visi yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Itu terlihat dari cara hidup mereka, dari cara mereka mengerjakan, nggak ada gregetnya. Ya, sehingga kehidupan rohaninya tidak mengalami kemajuan yang berarti. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah dari sudut waktu nih, mungkin dari Kristen lahir, jadi Kristen itu dari sejak lahir, ya sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan apa dikatakan susu, bukan makanan keras. Harusnya udah lewat tuh makanan susu. Yang menina bobokan, yang sekedar hanya haha, ya yang senang dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tidak sampai di situ, tapi harus makanan keras. Minta sama Tuhan,
Apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi ya pelayanan kita, bagi komisi kita, bagi bidang kita, bagi hidup kita di tahun 2021 ini. Karena saya percaya kalau Tuhan itu percayakan, maka Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, apa dikatakan? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, apa dikatakan? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan berikan visi kepada kita, kita melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Bahkan pekerjaan itu luar biasa besar. Yang benar Pak Gembala, benar. Yesus itu Tuhan. Tapi dia ya, pelayanannya hanya sekitar Israel. Untuk saya 2019 ke sana, napaktilas perjalanan Yesus sekitar, nggak sampai ke ujung aspal, nggak sampai ke Pondok Gede. Sekarang coba perhatikan dengan media internet, dengan teknologi. Sekarang kita yang ada di Pondok Gede, di Pondok Melati, di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia lengkap begitu. Ya, bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia. Benar? Artinya kita bisa melakukan perkara yang lebih besar yang Yesus pernah lakukan. Dan saya percaya ini hanya sebagian kecil. Ke depan ada banyak hal yang besar-besar yang Tuhan bisa percayakan kepada pelayanan kita, kepada gereja kita, kepada komisi yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita minta sama Tuhan, visi dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan dimanapun kau berada, kita satukan ya hidup kita, roh kita, rohani kita bersama-sama untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan, visi di masa pandemi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Lalu saya katakan kalau WBI kita akan mulai sebulan sekali, mari kita akan lakukan. Kalau mungkin pemuda remaja ibadah onsite sebulan sekali, kenapa tidak? Kita akan lakukan. Banyak hal. Mesbah keluarga udah banyak ya yang sudah kangen dengan mesbah keluarga. Waktu saya ke rumah Om Ruben bilang saya kangen dengan mesbah keluarga. Dia nggak kangen sama saya, dia kangen sama mesbah keluarga. Ya, artinya ada kemungkinan kenapa tidak kita adakan ya ibadah mesbah keluarga, mungkin secara Zoom atau mungkin secara onsite. Tapi mari kita sama-sama minta kehendak Tuhan yang jadi. Bukan maunya kita, tapi visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, dan untuk hidup kita. Dan itulah yang akan membuat kita semangat, antusias. Apa yang kita kerjakan penuh dengan greget. Orang rasakan dampak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini buat pesan Tuhan. Kami sudah melewati 3 bulan di 2021 ini. Kami ingin sisa waktu 9 bulan di 2021 ini ada banyak hal-hal yang greget. Ada banyak hal-hal yang besar. Ada banyak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan percayakan kepada kami. Para pelayan Tuhan, bukakan mata rohani kami Tuhan. Sehingga kami melihat visi Tuhan yang Tuhan taruh kepada gembala, kepada pelayan Tuhan, kepada penetelayan, dan kepada kami semua, bahkan kepada jemaat Tuhan. Sehingga kami melakukan semuanya sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Silakan isi absen yang dibuka pada malam hari ini. Lalu hari Kamis besok kita akan jumpa pada pukul 6:30 malam
dalam ibadah bersama, dalam ibadah malam Getsemani. Ya, malam Getsemani 18.30 kita akan sama-sama secara Zoom. Kita akan doa untuk kegiatan Jumat Agung dan Paskah kita. Apalagi kondisi hari-hari ini ya, yang membuat ada rasa khawatir, ada rasa takut. Mari kita bawa dalam doa. Jemaat Tuhan diharapkan hadir. Bapak Ibu yang punya aplikasi, punya Zoom, silakan bisa sama-sama hadir dalam doa bersama dengan panitia Paskah, para pendoa syafaat, para pelayan Tuhan, penata layan, dan mengundang jemaat Tuhan untuk hadir. Besok hari Kamis jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat dalam ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah akan dilaksanakan hanya satu kali pada pukul 10 pagi. Ya, bukan pukul 9 tapi pukul 10 pagi dan hanya satu kali. Saya ingin sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, ya kapasitas sudah melebihi dari 120. Ya, kita diizinkan 50% dari kapasitas gedung kita, yaitu 120. Yang sudah daftar 135 orang. Ya, saya nggak tahu dia yang 15 ini mau dikemanakan. Ya, jadi mohon maaf, jangan maksakan diri untuk datang di hari Jumat. Karena kapasitas sudah full, bukan karena panitia sudah sediakan konsumsinya pas, bukan, tapi karena memang kapasitasnya tidak memungkinkan. Ya, di rumah saja secara online. Yang belum dapat anggur perjamuan kudus dan roti, silakan menghubungi Pak Christian. Diharapkan besok siang terakhir bisa diantar. Ya, lalu hari Minggunya ibadah pun hanya satu kali pada pukul 10 pagi. Ya, pada pukul 10 pagi ibadah perayaan Paskah. Ini pun jumlahnya sudah melebihi kapasitas yang ada. Jadi bisa dinikmati dalam ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Lalu panitia Natal bersyukur, haleluya, buat berkat Tuhan. Dana Paskahnya sudah tercukupi. Amin. Benar nggak Pak Christian? Wah, sudah tercukupi. Terima kasih buat Bapak Benghard di Singapura sebagai ucapan syukur sehubungan dengan istri yang baru saja menjalankan operasi. Ya, kita percaya Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan untuk Ibu Tiarni ya, dalam proses kesembuhan. Kita doakan bersama. Sebagai rasa ucapan syukur, beliau tanya, berapa sisa dana Paskah yang masih kurang? Ibu Gembala bilang 5 juta sekian. Oke, saya tutupi. Oh, haleluya, puji Tuhan. Rasanya kita kemarin bingung, ini 28 juta dapat dari mana? Ya, Tuhan pasti cukupkan. Haleluya, ya. Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan. Yang hadir hari Jumat dan yang hadir di hari Minggu, datang ke gereja, tidak perlu banyak bawa-bawaan, apalagi bawa tas ransel besar, bawa koper. Ya, kalau mau ada rencana mau langsung keluar kota, udah tinggalin dulu kopernya di rumah. Ya, jalan ke gereja ya dengan tanpa banyak bawaan. Ya, karena ini instruksi dari keamanan. Jadi kita akan juga perhatikan setiap yang akan hadir di ibadah kita. Bukan membuat kita takut, tapi membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan bukakan mata rohani bujang Elisa, bagaimana Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan saya percaya kita akan dibukakan mata rohani kita untuk melihat ada pasukan besar Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, itu saja yang saya perlu sampaikan. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian untuk acara Paskah kita. Dengan persembahan dana Paskah, dengan penjualan-penjualan yang dilakukan oleh panitia Paskah dan Bapak Ibu cukup meresponi, yaitu semua anugerah Tuhan. Bahkan sampai besok Jumat masih ada penjualan untuk pencarian dana Paskah. Karena ada yang kasih persembahan untuk dijadikan dana Paskah. Saya bilang kenapa tidak, jual aja.
Ya, jadi itu saja yang sampaikan. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini di tempat ini, juga Tuhan memberkati, tetap semangat dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dari kemenangan datang kemenangan. Mari kita tutup ibadah sepakat bersama pekerja pada malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami yang berada di tempat ini akan berjalan kembali pulang ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Kami yang berada di rumah dan akan juga malam ini kami semua akan melepaskan rasa lelah kami dalam istirahat tidur kami. Semua juga Tuhan tolong dan berkati. Perlindungan Tuhan dalam istirahat tidur kami sesuai dengan firman Tuhan. Kitab Mazmur, ketika kami tidur, Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami percaya ada mimpi, ada penglihatan, ada pesan-pesan Tuhan yang kami terima ketika kami sedang istirahat tidur di malam hari ini. Segala mimpi-mimpi buruk dalam nama Yesus kami tolak. Setiap celah-celah yang kuasa kegelapan ingin masuk, dalam nama Yesus ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Perlindungan Tuhan atas kami sekalian. Ibadah besok dalam doa bersama di malam Getsemani, Tuhan juga mengurapi kami, memberkati kami. Hari Jumat Agung diberkati ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan ibadah Paskah hari Minggu juga Tuhan berkati, semua dalam kendali Tuhan. Setiap panitia diberikan kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga melawat. Tidak lupa terus kami berdoa untuk Ibu Tiarni, diberikan terus pemulihan. Pasca operasi Tuhan juga memberkati. Bu, kami juga Tuhan memberkati Ibu Tiarni, Ibu Yuni juga, semua juga dalam anugerah Tuhan. Berkat Tuhan dilimpah-limpahkan. Bapak Yonatan Sobari juga Tuhan tolong, berkat Tuhan berlimpah. Yohanes Chong, Ibu Yanto, Pak Roni Pandik diberkati, kesehatan, kekuatan atas mereka sekalian. Kami percaya jemaat-Mu diberkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, sekolah, studi, kuliah dari anak-anak kami juga berkat berlimpah-limpah. Para pelayan Tuhan dipersiapkan untuk melakukan perkara yang lebih besar yang Yesus sudah lakukan. Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat boleh terjadi di 2021 ini. Kami boleh tergoncangkan, tapi kami tidak akan pernah tergoncangkan, bahkan kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan akhirnya para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Ibadah saya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak, ya, Inengah Yusak Sarjana. Tuhan memberkati.